Pernahkah kau merasa hidupmu baik-baik saja, tapi entah mengapa hatimu tetap kosong? Kau bekerja, tertawa, berdoa, tapi di antara semua itu ada ruang hening yang tidak bisa kau isi dengan apapun. Mungkin itu bukan kekosongan, mungkin itu panggilan. Panggilan yang tidak terdengar oleh telinga, tapi bergetar lembut di dalam dada. Panggilan untuk kembali, bukan ke masa lalu, bukan ke rumah, tapi kepada Dia yang sejak awal telah menunggumu. Dan ketika panggilan itu tiba, Ia datang tidak lewat suara, tapi lewat ayat. Ayat yang telah kau baca ribuan kali, tapi jarang kau resapi. Al-Fatihah. Hari ini, mari kita duduk bersama, bukan untuk belajar dengan akal, tapi untuk mendengar dengan hati. Karena mungkin inilah saatnya bagimu untuk mengetuk pintu yang paling halus, pintu yang disebut oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah kau merasa hatimu kosong, meski hidupmu tampak lengkap? Kadang yang kita cari bukan jawaban, tapi panggilan. Dan panggilan itu datang lewat sesuatu yang sederhana, Al-Fatihah. Al-Fatihah bukan sekadar pembuka sholat, melainkan pintu menuju kehadiran Allah. Setiap hurufnya seperti ketukan lembut di hati yang mulai lelah. Ketika dibaca dengan kesadaran, ia bukan hanya suara yang keluar dari bibir, tapi cahaya yang mengetuk dari dalam dada. Saat seseorang mengucap Bismillahirrahmanirrahim dengan jiwa yang tenang, sesungguhnya ia tengah berdiri di ambang pertemuan dengan Tuhan dalam keheningan yang lebih dalam dari 1000 kata. Bagi banyak orang, Al-Fatihah hanyalah bacaan rutinitas. Tapi bagi hati yang dibukakan, ia adalah gerbang menuju cahaya tempat seluruh kegelisahan meleleh dan jiwa berlutut di hadapan kasih yang abadi. Setiap ayat bukan sekadar bacaan, tapi undangan lembut agar kita kembali mengenali siapa pemilik hidup ini. Dan mungkin, jika hari ini hatimu digerakkan untuk membaca atau mendengar surat ini, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa Allah sedang mengetuk pintu hatimu dengan cara yang paling indah. Bukan lewat kata, tapi lewat rasa. Pernahkah kau membaca Al-Fatihah, tapi tak benar-benar merasakan apapun? Mungkin karena kau baru menelusuri permukaannya. Padahal, di balik 7 ayat itu, tersembunyi 7 lapisan kesadaran yang menunggu untuk dihidupkan satu persatu. Lapisan pertama adalah syukur. Saat hati mampu mengucap Alhamdulillahirabbil alamin meski sedang terluka, itulah tanda pertama bahwa cahaya mulai menyala. Syukur bukan sekadar kata, tapi pengakuan halus bahwa hidup ini, betapapun berat, tetap diatur oleh kasih yang tak pernah berhenti menjaga. Lapisan kedua dan ketiga adalah kasih sayang dan kesadaran akan akhir. Saat bibir melafazkan Ar-Rahmanir-Rahim, jiwa belajar memahami bahwa cinta Allah tidak memilih. Ia meliputi semua, bahkan yang berdosa sekalipun. Lalu, saat hati bergetar di ayat Maliki Yaumiddin, kita diingatkan bahwa dunia ini sementara dan keadilan sejati menanti di hari yang kekal. Lapisan berikutnya adalah ketundukan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah titik di mana manusia melepaskan genggamannya atas dunia. Ia belajar bahwa kekuatan sejati bukan dari dirinya, tapi dari tempat ia bersandar. Di sini ego runtuh, dan yang tersisa hanyalah kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dan di lapisan terakhir, jiwa menemukan ketenangan. Setiap kali Al-Fatihah dibaca dengan hati yang jernih, ia bukan lagi sekadar bacaan, tapi perjalanan naik dari bumi yang berat menuju langit yang terang. Hanya hati yang tulus yang mampu menembusnya, karena cahaya Allah tak pernah terbuka untuk yang tergesa. Pernahkah kau merasakan
seolah setiap huruf Al-Fatihah berbicara kepadamu, seolah bukan kau yang membaca, tapi Allah yang sedang menyapa. Di sanalah rahasia Al-Fatihah terbuka, bukan pada suara, tapi pada nur yang bergetar di balik setiap kalimatnya. Setiap huruf dalam Al-Fatihah memancarkan cahaya nur yang turun dari Lauhul Mahfuz menuju hati manusia. Ia tidak akan hidup bila hanya dibaca oleh lisan yang tergesa, tapi akan menyala bila disentuh oleh hati yang hancur dan rindu. Dalam setiap ba pada Bismillah, tersimpan rahasia awal mula cinta Allah yang menjadi sumber dari segala keberadaan. Kalimat Ar-Rahmanir Rahim bukan sekadar dua nama, tapi dua pintu cinta. Ar-Rahman meliputi seluruh makhluk, bahkan yang durhaka. Ar-Rahim menyentuh yang kembali kepadanya dengan air mata. Saat seseorang membaca dua nama ini dengan kesadaran, ia sedang memanggil sisi lembut Allah yang berdiam dalam dirinya sendiri. Dan ketika hati sampai pada Maliki Yaumiddin, segalanya menjadi hening. Di sana manusia berdiri tanpa gelar, tanpa topeng, hanya dirinya dan Allah. Tapi anehnya, yang hadir bukan ketakutan, melainkan ketenangan, sebab ia tahu sang pemilik hari pembalasan tidak menilai dengan murka, tetapi dengan kasih yang penuh hikmah. Setiap huruf, setiap kata, hidup di dalam dada yang ikhlas. Bagi mereka yang dibukakan, Al-Fatihah bukan sekadar bacaan, ia adalah percakapan, bukan sekadar doa, tapi pertemuan. Di sanalah manusia mengenal dirinya kembali, bukan siapa dia di mata dunia, tapi siapa dia di hadapan Tuhannya. Setiap hari kita membaca, Ihdinas siratal mustaqim. Tapi sudahkah kita tahu jalan mana yang sebenarnya kita minta? Karena jalan lurus itu bukan jalan yang paling mudah, melainkan jalan yang paling jujur di hadapan Allah. Jalan lurus bukan berarti tanpa badai. Ia seringkali sunyi, tak ramai, bahkan penuh luka. Tapi justru di sanalah Allah menuntun langkah-langkah kecil yang setia. Siratal mustaqim bukan sekadar arah lahir, tapi keadaan hati yang tegak, tidak condong ke dunia, dan tetap berpegang pada kasih Tuhannya, meski dunia menggoda dari segala sisi. Kemudian Allah mengajarkan kita untuk memohon jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Bukan nikmat harta atau kemegahan, tapi nikmat mengenalnya. Jalan para kekasih Allah yang hidup dalam sunyi, tapi ruh mereka harum sampai langit. Mereka berjalan tanpa pamer, tanpa bising, tapi setiap langkahnya mengguncangkan malaikat. Dan kita setiap kali membaca ayat ini, sebenarnya sedang meminta agar hati kita seperti hati mereka, lembut, sabar, dan jernih. Namun berjalan di jalan para kekasihnya berarti siap diuji. Diuji dengan kehilangan, dengan penolakan, dengan kehancuran ego. Tapi di balik semua itu, ada rahmat yang luar biasa, karena Allah sedang menyiapkan hati kita agar cukup lapang untuk menampung cintanya. Hanya yang rela hancur karena Allah, yang akhirnya bisa utuh di hadapannya. Mereka yang menapaki jalan ini tidak selalu dikenal dunia, tapi Allah mengenal mereka. Dan itulah kemuliaan tertinggi ketika seseorang tak lagi butuh pengakuan manusia, karena hatinya telah cukup dengan satu hal, ridho dari Tuhannya. Dan kini, setelah perjalanan ini selesai, cobalah diam sejenak. Dengarkan napasmu, rasakan dadamu. Bukankah ada sesuatu yang lebih tenang di sana? Itulah tanda bahwa pintu hatimu baru saja diketuk. Mungkin selama ini kau hanya membaca Al-Fatihah dengan lisan, tapi hari ini Allah mengizinkanmu membacanya dengan jiwa. Jaga rasa itu. Jangan biarkan dunia merampasnya lagi. Karena setiap kali kau membaca Bismillahirrahmanirrahim, kau sedang berkata kepada Allah, "Aku ingin kembali." Jika hatimu tersentuh malam ini, tinggalkan satu kata sederhana di kolom komentar. Alhamdulillah,
agar kita saling mendoakan, karena mungkin doa yang kau tulis hari ini menjadi alasan hatimu terus dijaga oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.